Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'dah. Hadratal mukhtaramin wal mukhtaramat, ngersanipun para bapak lan para ibu, kanca-kanca sedaya ingkang rawuh wonten ing menika majelis, wabil khusus Habiban al-Habib Ali Zainal Abidin Al-Jufri, yang semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan umur yang panjang kepada beliau, memberikan kesehatan kepada beliau, memberikan kesempatan untuk bisa hadir istiqomah di masjid ini. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa untuk muwajahah, kita deprok bareng, bersimpuh bareng di Masjid Al-Falah ini. Semoga kita duduk ini dengan kita niat istiqomah, dengan kita niat iktikaf, mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan malam kali ini insyaallah kami akan menyampaikan materi tentang sholatul jumu'ah. Sholatul jumu'ah secara bahasa, kalau kita membaca di bahasa umum, Jum'ah itu kadang orang membaca Jum'atun, jadi ikut wazan fu'alatun, Jum'atun. Kalau di Al-Quran itu berbeda. Kalau Al-Quran itu membacanya Jumu'atun. Ada surat namanya surat Al-Jumu'ah, bukan Jum'ah tapi Al-Jumu'ah, jadi Jumu'atun, fu'alatun. Kemudian ada lagi, terkadang ada yang membaca Jumi'atun. Jadi kalau ada perempuan bernama Jumi'atun, itu sudah tepat secara bahasanya. Jumi'atun, Jumi'ati, itu bahasa Arab. Meskipun logatnya logat Jawa, tapi itu bahasa Arab. Kemudian sholat Jumat itu para ulama sepakat bahwa sholat Jumat itu hukumnya fardu ain, ya. Jadi sholat Jumat itu fardu ain. Tidak ada satupun ulama yang berselisih kalau mengatakan sholat Jumat itu fardu kifayah, tidak ada. Jadi jangan harap jenengan mengambil pendapat sholat Jumat itu fardu kifayah. Lah fardu kifayah enak, sing nglakoni sebagian, sing sisane turu kabeh ning omah, enggak ada. Jadi ulama sepakat bahwa sholat Jumat itu hukumnya fardu ain. Ini nanti nun sewu materinya saya sampaikan sedikit. Setelah itu kalau panjenengan sudah paham dan mungkin ada pertanyaan, saya silakan, saya buka ruang tanya jawab. Itu permintaan dari Habibidin. Jadi enggak saya los baru ada pertanyaan, nanti khawatir materinya ada yang ketinggalan. Kalau materinya ketinggalan nanti kasihan panjenengan. Di sini disebutkan fadilatuha ya afdhalus shalawatil mafruḍah wa jama'atuha afdhalul jama'at. Jadi sholat Jumat itu adalah sholat yang paling utama dari sekian beberapa sholat maktubah. Sholat maktubah ada 5, ya. Tapi dari sekian maktubah itu yang wajib fardu ain itu yang paling utama adalah sholat Jumat. Oleh karena itu jangan sekali-kali, jangan macam-macam tidak melaksanakan sholat Jumat. Karena sholat Jumat itu adalah sholat yang paling utama dari sekian banyak sholat, ya. Itu sholat Jumat. Kemudian wa jama'atuha afdhalul jama'at, dan jamaahnya sholat Jumat itu paling utama dari sekian jamaah sholat, ya. Jadi itu keutamaan daripada sholat Jumat. Sholatnya paling utama, jamaahnya juga paling utama. Karena di sholat Jumat jamaah itu hukumnya fardu ain, ya.
jamaah sholat Jumat itu hukumnya fardu ain. Begitu juga sholatnya juga fardu ain. Kalau di sholat-sholat yang selain Jumatan itu banyak pendapat. Ada yang menyebutnya sholat jamaah subuh misalnya, atau jamaah maghrib misalnya. Ada yang menyebut sunnah muakkadah. Itu paling paling endek, paling bawah. Sholat jamaahnya sendiri itu hukumnya sunnah muakkadah. Agak naik lagi Pak, ada yang menyebut jamaah sholat maktubah itu fardu kifayah. Ada lagi naik, ada yang menyebut fardu ain. Ada lagi naik, ada yang menyebut sholat jamaahnya itu hukumnya merupakan syarat. Apa maksudnya syarat? Kalau orang sholat tanpa jamaah berarti sholatnya tidak sah. Kalau dikatakan fardu ain, misalnya ikut pendapat yang fardu ain, gak sholatnya sholat subuh tapi gak jamaah, ya berarti orang itu tetap subuhnya sah tapi dia meninggalkan jamaah, berarti dosa. Itu beberapa pendapat ulama tentang jamaah yang ada pada sholat maktubah. Tetapi kalau sholat Jumat ini tidak ada pendapat yang berbeda. Sholat Jumat itu ulama sepakat fardu ain, jamaahnya juga fardu ain plus syarat, ya, plus syarat. Karena syaratnya sholat Jumat itu harus dilakukan beserta jamaah. Kalau enggak jamaah berarti sholat Jumatannya tidak sah. Loh, itu beda ya. Jenengan sholat subuh boten jamaah masih sah. Kalau jenengan sholat Jumat kok boten jamaah berarti Jumatannya tidak sah, ya. Dan itu sudah disepakati oleh para ulama. Monggo dari poin ini barangkali ada pertanyaan. Saya buka 1 menit, monggo. Ustaz, saya awali pertanyaan. Tadi sholat subuh kalau tidak jamaah itu sebagian ulama saja mengatakan tidak sah ya, atau sah? Maksudnya sendirian, sholat subuh sendirian sah ya? Atau jadi sholat selain Jumatan, Bib, sholat maktubah yang selain Jumatan, ya, jamaahnya itu terdapat perbedaan antar ulama, mulai dari sunnah muakkadah, ada yang mengatakan naik lagi fardu kifayah, naik lagi fardu ain, dan naik lagi syarat, Bib. Tapi kalau misalnya kita di rumah sholat sendirian tetap sah ya sholatnya? Tetap sah, Bib. Karena kita mazhab Syafi'i itu ada 2 pendapat saja, yaitu kalau enggak sunnah muakkadah ya fardu kifayah. Gitu. Artinya kalau kita enggak jamaah tetap masih sah. Cuman ya kita kehilangan fadilahnya jamaah. Jadi itu yang dimaksud begitu. Ya. Kalau sholat Jumatan sekali enggak jamaah enggak sah. Berarti enggak sah. Enggak ada Jumatan munfarid itu enggak ada. Ya. Bisa dipahami. Kecuali kemarin Ustaz ya, maaf. Kecuali kayak kemarin di Jepang ada waktu Covid itu kan, terus di ulama-ulama istimewa ulama kemarin itu kecuali mungkin ya ada penyakit virus Covid itu loh. Kan 3 orang berapa orang sudah sah Jumatan, dalam arti yang penting ada khutbah, rukun-rukunnya terpenuhi, satunya imam, satunya itu gimana? Itu kan tapi ada permasalahan, karena ada permasalahan. Apa mungkin itu beda konteks ya? Terima kasih. Berarti seperti yang dicontohkan, misalnya ada di negara Jepang itu ada Jumatan cukup 4 orang, 5 orang, 6 orang, ya. Soalnya mayoritas kan bukan Islam ya. Mayoritas bukan Islam. Oh, oke. Jadi begini, Nun Sewu, ini kita sudah agak ke dalam ya. Tapi ini kalau bisa, kalau di sini jangan jadi patokan utama, tapi ini sebagai kajian. Jadi Jumatan itu kita bicara di mazhab Syafi'i saja, nggak usah keluar. Nanti kalau keluar
agak bingung. Jadi Jumatan itu di madhab yang standar. Standarnya Syafi'i itu orang kalau Jumatan minimal mustautinnya itu 40. Ngaten nggih? Pun umum niku nggih standar. Kalau tanya 40. Tetapi dalam satu kondisi mungkin barangkali kita itu tidak bisa menggenapi 40. Ya. Kita nggak bisa menggenapi 40. Nah, enaknya bagaimana Ustadz? Ada kampung ini jumlah laki-lakinya enggak sampai 40. Ini biasanya ya Jumatan ada 40, tapi pas hari itu orang-orang pada keluar, entah ada urusan apa keluar sehingga di kampung sepi. Tinggal yang laki-laki itu tinggal 20 misalnya. Kemudian ada pertanyaan, bagaimana yang dilakukan 20? Apakah tetap memaksakan diri untuk melakukan sholat Jumatan, atau mereka beralih tidak Jumatan, berubah menjadi sholat duhur? Kalau gitu ya. Maaf Ustaz, kalau yang 20 kan orang perempuan tidak diwajibkan Jumatan. Okay, 20 itu digantikan perempuan boleh atau tidak? Disah atau tidak? Nanti itu Beb, itu insya Allah nanti ada urutannya Beb. Iya, ini saya bahas ini dulu aja. Jadi poinnya di pertanyaan Beb. Berarti laki-lakinya 20. Bagaimana sholat Jumatan 20 saja atau sholat duhur semuanya? Ini di madhab Syafi'i itu nuwun sewu ada 3 pendapat. Orangnya itu syarat memenuhi sholat Jumat itu ada 40, turun ke level bawah. Ini pendapat Qaul Qadim, tetapi nggak apa-apa untuk dilakukan. Itu jumlahnya 12. Berapa? 12. Turun lagi level paling bawah 4 ya. 12 sama 4 ini masih madhab Syafi'i tapi Qaul Qadim. Jadi kalau mustautinnya itu masih 12 atau 4 tadi, apalagi di pertanyaan tadi saya sampaikan 20, kalau bisa melakukan Jumatan nggak apa-apa. Tapi kondisi-kondisi yang apa ya, biasanya masjid itu ada Jumatannya, berhubung orang pada keluar, nggak apa-apa melakukan Jumatan meskipun 20. Akan tetapi ya ada sebagian ulama yang mengatakan ikhtiyatnya habis Jumatan duhur lagi, tetapi enggak duhur enggak apa-apa lah. Jadi itu ada referensinya. Jadi saya memiliki referensi, ada sebuah risalah kitab Jawazul Amal fil Qaul Qadim ya. Jawazul Amal boleh mengamalkan Qaul Qadim, bahwa madhab Imam Syafi'i itu ada yang mengatakan sah sholat Jumatannya 12 maupun 4. Tetapi jangan sekali-kali ini difatwakan. Ojo diworo-woro, oke maksudnya. Kecuali dalam kondisi darurat seperti tadi, misalnya di Jepang cuman ternyata mencari jamaah sulit dan hanya 4 orang. Hanya 4 orang. Ya enggak apa-apa. Silakan melakukan sholat Jumatan. Berarti sah ya? Sah. Caranya bagaimana? Ya sama seperti kita Jumatan. Ya ada khotibnya, ada pendengarnya, dan syarat-syaratnya mualah, monggo terserah ya. Jadi itu kalau bisa dilakukan kalau kita dalam kondisi sulit, terjepit, darurat atau hajat ya. Jadi nggak apa-apa itu. Kira-kira begitu Bib. Jadi 40 turun ke level 12 tetapi kemudian 4. Upayakan 40 dulu, cari dulu sampai 40. Ojo langsung nganggo papat ya. Kok nanti musola gawe kabeh entek malah. Mungkin cari masjid dulu ya, cari masjid. Ya. Kalau ada masjid yang lain banyak, gabung ke masjid yang lain dulu. Jangan ben musola berubah jadi masjid gawe Jumatan. Musola rubah masjid jadi Jumatan. Kemarin di Pasuruan, di di mana-mana lah istilahnya, itu musola dijadikan masjid karena Covid. Jadi masjid dibatasi kan, Nah ini termasuk pertanyaan Ustaz, kayak dienggang-enggang itu loh kemarin itu loh, itu bagaimana Ustaz? Itu Beb, kalau jumlahnya sesuai nggak masalah. 40. Maksudnya dienggang-enggang sholatnya itu loh, dienggang-enggang berjarak. Jaraknya itu loh, jarak itu loh. Kan orang sholat kan harus rempat itu ya. Itu urusannya dengan soft, Beb. Oh soft ya. Nggak masalah dengan Jumatannya, nggak masalah. Jadi itu urusannya dengan soft itu.
Apakah soft seperti itu mendapatkan afdholiyah atau buatan? Oh gitu. Nah, tapi kalau jumatannya tetap sah. Sah ya. Tapi dalam kondisi seperti itu kita berjarak juga untuk apa ya, agar kita tidak apa ya, rawan terkena COVID juga, nggak masalah. Karena dalam kondisi yang seperti itu, Beb. Ya. Karena ini banyak pertanyaan sekalian saja, kan enak pertanyaan, jadi biar paham sekalian. Ini ada titipan pertanyaan. Ada teman saya ini punya warung, depannya sana masjid. Itu anak buahnya wes ke Jumatan tapi ki ngrungokno khutbah ning warung wae, kan krungu to miki. Itu sah apa ndak ini ngrungokno khutbah ning warung ini? Atau sebelah rumahnya misalnya ada orang sebelahnya rumah plek masjid, iya. Iya tak ada ya? Rokok-rokokan rumah masjid kok Allahu Akbar komat dipateni rokoke kumur wudu. Gitu gimana Ustaz? Itu sah atau tidak? Apa? Bukan jumatannya ya, maksudnya mungkin kalau sholatnya mungkin sah ya, tapi fadilahnya atau rukunnya gimana Ustaz? Gimana itu? Jadi begini, Beb. Ini janjane ya nanti, sessionnya nanti wis tekan dhisik wis ditarik sik. Ini ada ini Ustaz sebelah saya. Iya, ini sessionnya nanti janjane, Beb. Masih jauh ini wis ditarik ning ngarep sik. Jadi begini, Jumatan itu salah satu syaratnya itu kalau kita mengikuti pendapat 40 ya, 40 itu berarti 40 kesemuanya itu harus mendengarkan khutbah. 40 syaratnya Jumatan itu kalau kita mengikuti yang pendapat 40 berarti 40 orang itu harus mendengarkan khutbah. Bagaimana kalau ada 40 makmumnya 39, imamnya 1 berarti 40? Pas ya. Kemudian ada 2 jamaah atau 1 jamaah yang tidur nggak dengar khutbah. Maka kalau kita mengikuti pendapat 40 berarti khutbahnya tadi tidak sah. Karena syaratnya makmum yang Jumatan tadi 40 semuanya harus dengar. Jadi tidak ada yang 1 tidur, yang 39 dengar. Berarti boten sah itu Jumatannya. Kalau kita ikuti pendapat yang mengatakan mustautin atau peserta Jumatannya harus 40. Jadi begitu, Bib. Nah, kalau nanti yang misalnya ada anak-anak yang di warung mendengarkan, yang di masjid sudah cukup kok. Di juru masjid wis ono 100 ya. Misalnya begitu ya. Di dalam masjid ada 100 orang. Berarti dia sudah lebih, Bib. Lebih. Tapi kalau masjidnya kosong, yang rungokno di warung semua 40 orang gimana? Ya enggak masalah sebenarnya, tapi juga pantas, Bib. Enggak adab ya. Nggak tapi adab. Rukunnya masuk. Boleh. Boleh. Jadi misalnya begini, Beb, di dalam masjid 20. Misalnya gini, Beb. Ya. Di dalam masjid 20 mendengarkan dengan seksama. Di luar masjid juga ada 20 atau lebih juga mendengarkan dengan seksama. Sama-sama mendengarkan, tapi di luar masjid ngopi ngerokok. Tetapi isgonya tidak begitu seperti orang yang di dalam masjid. Artinya tetap sah-sah saja, karena memang syaratnya harus mendengar, tidak harus di dalam masjid dulu. Oh, tidak harus di masjid. Ya. Oh, gitu. Jadi syaratnya harus mendengarkan khutbah. Tidak dapat ganjaran iktikaf juga ya. Di masjid tapi kalau tidur sama saja, Beb. Biasanya masjid dapat itunya juga ya. Jadi tidak dihitung juga ya. Iya. Di masjid ada 40. Tapi tidur 1 enggak dapat. Tapi tidur 1 ya sama saja, Beb. Tidak bisa. Tapi kalau di masjid ada 40, sisanya ngopi-ngopi dulu, azan baru kembali, ya berarti gak masalah. Yang berarti penting kalau syaratnya dekat rumah plek-plekan di masjid, misalnya rokok-rokokan sih, terus istilahnya komat Allah Akbar baru ke masjid, gak masalah, Beb. Gak masalah. Cuman kalau urusan afdholiyah beda lagi. Itu sudah tertutup. Itu sudah termasuk adab ya, sudah termasuk adab. Iya, Beb. Bukunya malaikat sudah tertutup, Beb. Kenapa? Bukunya malaikat sudah ditutup, Beb. Sudah ditutup ya. Jadi buku tamunya sudah tidak ada. Ini kejadian nyata dan kejadian yang fakta. Tak ya? Saya itu betul, Ustaz. Ini saya pertanyaan ini yang saya mewakili remaja-remaja ini loh. Buahnya, Ustaz, banyak sekali. Bahkan warung-warung kopi itu Jumatan dibuka, Ustaz. Jadi takon nutup jam 11 setengah 1 buka ngono loh. Jadi tetap gini, Beb. Tetap kalau kita bicara sah atau tidak sahnya, tetap sah, Beb. Kalau urusan afdholiyah dan adab itu lain lagi. Oh, gitu. Artinya tetap kalau adab jelas gak dapat. Untuk syariatnya sah, untuk adab afdolnya gak dapat. Karena buku tamunya yang dipegang malaikat
sudah ditutup. Sudah ditutup. Nah, gitu. Ya berarti percuma. Padha bega untuk rukunis, padha nek saya nilai di logika padha bega wis ditutup kok. Padha bega untuk rukune khutbah istilahnya. Berarti cara dapat ndok enten ndok buyuh, Bib. Tapi apa? Tapi itu Ustaz, misalkan kadang kita siang ketiduran gitu ya. Tiduran terus waktunya sholat Jumat kan mepet gitu, tiba-tiba sudah komat langsung kita berangkat gitu, ketiduran karena kesalahannya bukan kita karena ngopi-ngopi tapi kita ketiduran gitu, gimana? Apakah sudah ditutup Ustaz? Ini bukunya. Ini kalau dijawab ditarik meneh. Urung tekan wayahe diteka-tekake. Ini belum masuk materi loh niki. Belum waktunya. Belum masuk materi. Itu darurat itu lah. Ini kalau dijawab sing kono ditarik sik ini. Iki padahal urung tekan. Ini ada yang mau tanya Ustaz. Insyaallah besok itu. Saya teruskan materinya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Surutu wujubil jum'ati sab'atun. Syarat wajibnya Jumatan. Syarat wajib orang itu wajib melakukan Jumatan ada 7. 1. Al-Islamu fala tajibu alal kafir al-asliyi wa tajibu alal murtadi fayaqdiha duhran idza raja'a ilal Islam. Syarat wajib orang itu melaksanakan Jumatan, orang itu harus muslim. Ya, orang itu harus muslim. Bagaimana kalau orang itu non muslim asli? Non muslim asli itu artinya dia sejak kecil gawan bayi dia non muslim. Berarti orang itu tidak kewajiban melakukan Jumatan, enggak usah diireni, ya. Jadi dia enggak wajib Jumatan karena dia kafir asli, yakni orang itu kafir sejak kecil, bukan murtad. Bagaimana kalau ada orang murtad? Maka sebenarnya orang murtad itu ada orang Islam sudah sampai 50 tahun dia Islam kemudian dia murtad. Maka ketika dia murtad dia tidak sah untuk melaksanakan Jumatan. Tapi sebenarnya dia wajib Jumatan. Bisa difahami nggih? Orang murtad itu wajib Jumatan. Tetapi kalau dia ikut sholat Jumatan enggak sah karena dia sudah murtad. Bagaimana? Berarti dia hutang. Dia wajib bayar. Bayarnya kapan? Maka dia wajib bayar nyauri yang sholat ditinggal itu idza roja'a ilal Islam, ketika dia kembali masuk Islam. Jadi kalau ada orang murtad, misalnya dia murtad 3 minggu, ya, ada orang murtad 3 minggu kemudian masuk Islam lagi, maka dia kalau mengqadha'i Jumatan maka diganti dengan zuhur. Kenapa zuhur kok tidak Jumatan? Karena Jumatan itu syaratnya kudu jamaah. Sementara kalau dia mengqadha dia sendirian maka tidak bisa jamaah. Kalau begitu berarti dia kalau mengqadha'i menggunakan sholat zuhur, bukan mengqadha'i sholat Jumatan. Oke, bisa dipahami ya? Ini poin pertama. Yang kedua, al-bulughu, berarti sudah balik, sudah dewasa. Fala tajibu ala sabiyyi wa tasihhu minhu idza kana mumayyizan. Kalau ada anak sudah balik, balik itu kalau menggunakan standar itu usia 9. Ya, 9 itu anak SD berapa? Standar ya, standar. 9 itu 11 10 9. Berapa 9? Kelas berapa? 4. 3 ya. Kalau 9 kok sudah keluar sperma, sudah mimpi basah, maka dia sudah berubah menjadi status apa? Balik. Kalau balik berarti wajib Jumatan. Berarti anak kelas 3 SD, non sewu 3 SD, ini siap-siap ya. 3 SD, apalagi 4 SD, ini ada kemungkinan besar anak itu sudah balik dan wajib Jumatan. 3 SD, 4 SD ya. Jadi dia wajib Jumatan. Berbeda kalau anak itu masih sobi. Sobi itu bisa jadi umur 9 ke bawah. Ya, 9 ke bawah. Maka dia tidak wajib Jumatan. Akan tetapi kalau dia Jumatan hukumnya bagaimana? Hukumnya sah jika anak itu
sudah berstatus mumayyiz. Nggih, bisa dipahami nggih? Jadi fase anak itu ada dua. Fase anak itu ada dua, ada anak ghairu mumayyiz. Ada anak itu fasenya mumayyiz. Mumayyiz itu biasanya usianya 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun. Itu bisa dikatakan mumayyiz. Pinter tapi urung balik. Ya, misalnya ada anak disuruh baca Fatihah bisa, bacaan sholat bisa, tapi dia belum balik karena belum mimpi basah. Maka anak itu disebut sobiyun mumayyizun. Maka sholatnya anak tadi hukumnya sah tapi tidak wajib. Ya, sah tapi tidak wajib. Jadi makmum bisa, Bib? Bisa. Bahkan jadi imam bisa. Bisa. Mumayyiz itu jadi imam bisa, atau bahasanya itu murahik. Murahik itu belum balik tetapi dia sudah pinter. Ustaz, ya. Maaf saya mau bahas sebentar ya. Iya. Maaf sebentar Ustaz. Saya punya putra belak-belakan Husin putra saya umurnya 13 tahun. Sudah tak tanyai langsung sama saya, jangan malu-malu ya punya anak-anak umur 13, 12, 11. Saya tanya, Sin, ente wis kau sudah ngimpi? Sudah. Ngimpi apa? Ngimpi basah. Ngimpi apa? Sing metu mani, sperma, nutfah. Berarti dia sudah tahu. Lah, berarti dia sudah wajib mengimami, bisa Ustaz ya. Tapi saya bilang gini, Sin, kau ngimami abah, umah sudah bisa. Abahmu, umahmu sudah bisa. Tapi tidak segampang itu. Harus tahu caranya mandi wajib dahulu. Mandi wajib, bagaimana membersihkan kemaluannya dahulu, bagaimana dan seterusnya. Nanti mungkin itu nanti akan dijelaskan Ustadz Ali Jamroji. Tapi yang jelas orang sudah balik, sudah bisa mengimami, bahkan tadi mumayyiz sudah bisa jadi imam, dikatakan sama Ustadz Ali Jamroji. Terima kasih. Terima kasih. Berarti kalau anak itu mumayyiz, sholatnya sudah sah. Tapi ya jelas kalau mumayyiz itu ya sholat wis giletek gitu ya. Nawa itu sholli fardhu wis apal kabeh. Carane sholat iso kabeh, tapi dia belum balik. Maka dia disebut sobiyun mumayyizun, sholatnya sah. Jadi imam juga boleh. Kalau jadi imam sudah tentu dia kudu pinter gitu ya. Paham nggih? Jadi kalau mumayyiz sholatnya sah dan boleh jadi imam. Makanya jangan heran kalau ada kadang anak boleh, Bib. Jadi kalau dia sudah mestinya sudah pinter, Bib ya. Pinter, sudah bisa mumayyiz. Kalau sholatnya sudah beres gitu aja, ya sudah bisa. Tapi dia belum balik. Perempuan misalnya belum haid bisa, Bib. Bisa, Bib. Tapi yang jelas tadi loh, syarat-syaratnya jadi imam, dia punya kapabilitas, wis sudah Fatihahnya bener, lain-lainnya bener, sah, Bib. Ya. Jadi boleh, ya. Saya lanjutkan yang terakhir ini. Sisanya besok ya. Al-aqlu fala tajibu 'alal majnun wala tasihhu minhu. Yang nomor 3, orang yang maju Jumatan itu harus punya akal. Berarti kalau orang gila maka tidak wajib Jumatan dan tidak sah. Tidak wajib dan tidak sah. Kok maksa dadi makmum? Ya wis ben. Tapi sholatnya tidak sah. Artinya kalau tidak sah tidak jadi hitungan. Jadi kalau dia kon genepi nggak bisa, tetap sholatnya nggak wajib, yo tidak sah. Kemudian yang nomor 4, ini rodo angel ini, tapi insya Allah kalau zaman sekarang nggak ada. Al-hurriyah, ya nomor 4 ini terakhir. Al-hurriyah, merdeka. Merdeka itu bukan seperti Indonesia ini merdeka buatan, gitu. Jadi merdeka itu orang itu zaman dahulu ada status hur, ada status budak. Budak itu apa, Pak? Budak itu dulu orang itu dijadikan budak karena dia kafir, kalah perang, kemudian dia dirubah status menjadi seorang budak. Nah, Jumatan itu yang wajib hanya bagi orang yang merdeka. Nah, bagi orang-orang yang budak-budak tadi itu
tidak wajib. Ini nggak usah saya terangkan jelentreh budak itu bagaimana, nanti kepanjangan. Lah budak zaman sekarang periode ini tidak ada, sudah dihapuskan kisaran tahun 1900-an 1990-an oleh PBB. Zaman dulu saya masih kecil itu ya. Jadi sekarang nggak ada yang namanya budak. Mungkin tahun-tahun itu masih ada 1-2, tetapi zaman sekarang tidak lagi ada yang namanya budak. Ini budak ini termasuk fikih yang hilang ya. Budak itu kan boleh menerima zakat, budak mukatab ya. Tetapi sekarang budak enggak ada. Ini termasuk mustahik zakat yang hilang. Dalam bahasan ini juga sama. Tidak budak ini zaman sekarang tidak ada. Sehingga kalau kita bahas ya, kalau saya dawuhi ya begini. Kalau kamu membahas budak, ya tetap dibahas kalau ngaji. Karena apa? Itu adalah amanatul ilmi, amanah ilmiah. Ya, amanatul ilmi, amanah ilmiah. Kalau tidak dibahas, maka ilmu itu akan hilang. Katanya di daerah Afrika sana mana masih ada perbudakan, tapi tidak banyak. Bukan budak, Beb, tapi perbudakan, Beb. Aslinya bukan budak tapi gitu maksudnya begitu. Jadi dia disuruh kerja tapi nggak dibayar, Beb. Nah gitu, Beb. Itu perbudakan, bukan budak. Jadi zaman sekarang nggak ada. Jadi itu namanya amanah ilmiah. Seperti halnya begini. Sekarang ilmu yang sulit untuk diterapkan itu ilmu faraid. Ya, saya itu ngajar faraid sejak 2006 sampai sekarang itu masih ngajar faraid. Tapi nggak pernah satupun orang minta, Pak, bagaimana cara membagi faraid ini? Nggak ada yang pernah. Iya, 2006 hingga sampai sekarang masih. Ya, sekarang saya masih ngajar faraid. Alhamdulillah saya bisa ngajar faraid, bisa bagi faraid, tapi tidak ada orang yang menyuruh untuk membagikan hartanya dengan sistem faraid. Gak ada yang mau kayaknya. Itu maaf Ustaz, itu faraid kan ilmu bagi waris kan ya? Iya. Ilmu waris mewaris, Beb. Waris mewaris. Nah, ya. Itu paling jelimet biasanya. Iya. Tetap harus saya mengajarkan sebagai bentuk apa? Amanah ilmiah. Kalau tidak ada yang mau mengajarkan lagi, berarti ilmu faraid ini akan hilang. Kira-kira begitu. Wajib. Syariat soalnya ya, maksudnya. Kira-kira begitu yang bisa kami sampaikan. Semoga Ustaz, ada manfaatnya. Maaf Ustaz, sedikit sebelum menutup. Saya ini mau ngetes, bukan ngetes ya sebenarnya. Maaf ya, bukan keminter, bukan. Coba Ustaz aja yang tanya. Doa mungkin niat kan di hati bisa, tapi kan kadang lisani perlu dibelajar sunnah ya. Mungkin belajar doanya mandi wajib yang sudah punya istri gimana misalnya? Ada yang bisa? Bisa kan, semua bisa ya? Nunjuk satu orang, Beb, maksudnya gitu, Beb. Jenengan nunjuk sinten, Beb? Tidak, siapa aja monggo yang bisa. Iya, nawa itu. Iya, gampangannya gini, wudu kan nawa itu wudu'a li rafil hadatsil asghar kan ya. Fardhu lillahi ta'ala. Ini diganti nawa itu ghusl li rafil hadatsil akbar fardhu lillahi ta'ala gitu. Nggih, nun sewu, kalau untuk masalah ini itu boleh menggunakan bahasa selain Arab. Ya. Iya, niatnya kan niatnya adus gede, niat ingsun adus janabat lillahi ta'ala. Sudah nawa jadi. Itu ya, nawa itu ghuslah janabah fardhu lillahi ta'ala sah ya Ustaz ya. Jadi enggak usah sulit-sulit kalau mandi janabah itu niatnya enggak harus pakai bahasa Arab. Soalnya kadang-kadang lupa, teman saya ada Ustaz, lupa bukan lupa yo, enggak tahu memang ini harus dijelaskan secara, bukan masalah lafadznya, tapi saat niatnya kadang lali kita tak cakoi orang montong. Tak tanya iki nek mandi janabat piye? Maaf seding tak resiki tak jeguri jadine. Ngono Ustaz. Loh iya, ini saksinya ada Mas Condro depannya, teman saya. Iya tuh gak ngomong kan? Iya seperti itu Ustaz. Lu terus tak kuras meneh, tak resiki meneh. Lu mateng aku. Lu terus niatmu, Yus nawa itu apa nawa itu gak ono wajib kan? Niat janabah itu yang penting ada kata-kata nawa itu mandi atau nawa itu ghusl atau nawa itu janabah fardol, ada fardolnya kan? Lihatnya tidak ada fardolnya kan tidak sah. Tidak sah kan gitu. Ini saya diajari belajar dari kitab Syafi'i Najah dan lain-lainnya. Mandi wajib itu harus ada fardolnya.
tidak ada fardhunya tidak sah. Jadi begini Beb, Iya. kalau untuk niat Meskipun bahasa Indonesia ya, meskipun iya. wajib lah gitu sih. Untuk niat mandi yang penting ada mandi janabah sudah cukup, mandi wajib sudah cukup. Jadi kata fardhon ini kalau disebut niat ingsun adus wajib berarti sudah cukup Beb. Saya cukup ya. Atau niat ingsun adus janabat sudah cukup Beb. Jadi tanpa menyinggung kata fardhon. Katanya lebih afdolnya di kalau komplit-komplitan berarti nawaitu al-ghusla li raf'il hadasil akbari fardhon lillahi ta'ala. Itu komplit iya. Ya, itu sudah komplit. Setidaknya teman-teman diajari nawaitu ghuslun janabah fardhon lillahi ta'ala. Setidaknya seperti itu Ustaz ya. Setidaknya. Jadi nawaitu ghusla janabati fardhon lillahi ta'ala. Terus nek maaf, ini fikih, ojo porno, fikih. Maaf, pengantin anyar atau pengantin lawas sampai saiki iki nek ape dakhul, tahu dakhul. Tahu ya? Iki tahu wae. Tahu ya. Wis nikah. Wis ya, sudah. Sampun. Nek mau dakhul baca doa apa? Hah? Apa? Kalau mau lepas baju, sebelum lepas baju, biar jin setan tidak bisa ngasih kita, tubuh istri kita atau kita, baca Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahilladzi la ilaha illa huwa. Itu. Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahilladzi la ilaha illa huwa. Itu jin iblis tidak bisa melihat kita, telanjang. Terus waktu dahul masuk doa dulu sebelumnya kalau bisa ya minta aduri yang soleh-soleh atau apa. Terus Allahumma janibna syaitana wa janibis syaitana ma razaqtana. Ini penting Ustaz, karena Ustaz pemuda-pemudi ini penting diajari gini. Iya toh? Ketika getno wae abrakan wae anake kok metune ya gitu ya. Gitu Ustaz. Mau ditutup Ustaz, silakan. Sampun. Tutup langsung aja. Ya kita tutup pengajian bulan depan insyaallah tinggal sekali ya, tinggal Februari ya. Apa tinggal 2 kali Mas Ridwan? Tinggal soalnya kali. Mau menjelang Ramadan. Insyaallah cuma sekali tok, Bib. Hah? Sekali saja. Penutupan berarti tinggal penutupan ya? Nggih. Berarti di bulan Februari tanggal malam Kamis Pahing. Rebu malam Kamis Pahing tanggal berapa? 2024. Mulai 2023. 14 atau 18? Rebu malam Kamis Pahing. 14 Februari ya? Oh iya toh? Lah tapi kita kan tidak ada hubungannya sama kita anak nyeblos cewek kayak begini. Tetap ya insyaallah ya, tetap ya. Pagi ya, malam kan kita tidak ada. Nah, kita kan insyaallah ngadem masyarakat ya, selawatan, taklim, belajar. 14 Februari ya insyaallah bulan depan, insyaallah semoga panjang umur sehat afiat semuanya dan barokah pengajiannya, barokah ilmunya, manfaat. Semoga Ustadz Ali Zamroja diberikan sehat afiat, panjang umur, sehat afiat bersama keluarga beliau, putra putri beliau semuanya. Insyaallah barokah rezekinya lancar semuanya, afiat, dan yang hadir semuanya al-isbah semuanya berikan barokah oleh Allah Taala. Yang hadir semuanya amin dan bisa ketemu kembali dalam rutinan majelis Ratibul Hadat maupun majelis Maulid Simtudur seperti malam hari ini. Jazakumullah khairan katsir. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.